Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Teduhkan hati kami, berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga firman Tuhan itu dapat sungguh-sungguh tertanam, berakar, bertumbuh di dalam hati kami. Allah Roh Kudus tolong kami, sehingga melalui hidup kami, Engkau dimuliakan, kerajaan-Mu dinyatakan dan diperluas. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, what should we do when we are hurt by the people close to us? Apa yang kita harus lakukan ketika ada orang-orang terdekat yang menyakiti kita, melukai kita? Apakah ketika ada orang yang terdekat yang menyakiti kita, kita menganggap bahwa itu adalah satu perbuatan yang jahat, yang menunjukkan bahwa mungkin kita ada di bawah hukuman Allah, menunjukkan bahwa mungkin Tuhan tidak mengasihi kita? Ataukah pemikiran kita lain? Ketika orang melakukan yang jahat kepada saya, maka itu adalah satu bukti Tuhan mau mengizinkan saya melakukan sesuatu yang lebih besar di dalam hidup. Mengizinkan kita mau melakukan perkara yang lebih besar yang Tuhan mau. Saya tidak tahu apa yang kita pikirkan. Karena saudaraku, semakin kita dekat dengan seseorang, akan semakin sering kita merasa terluka. Kita paling sering terluka dari siapa? Atau kita paling sering melukai siapa? Apakah orang yang jauh dari kita? Nggak mungkin. Pada kenyataannya, kita akan sering mungkin melukai dan terluka yang pertama dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari kakak atau adik kita, dari sepupu kita, dari sahabat kita. Dan itu sangat-sangat menyakitkan, bukan? Hari ini saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau renungkan Kejadian pasalnya yang ke-37. Apa karena saya pakai headset jadi saya nggak dengar suara saya dengan baik atau? Oh, oke. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-37. Kita akan melihat beberapa ayat, saudara, dan saya harap saudara bisa mengikuti di dalam Alkitab masing-masing ketika saya menjelaskan. Saya akan baca yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Saudaraku, kalau kita lihat bagian ini, kisah tentang Yusuf dimulai dengan kisah tentang kerusakan di dalam keluarga. Karena itu bagian yang pertama berbicara tentang broken relationship in family. Kalau kita lihat bagian ini, saudaraku, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, ketika Yusuf masih seorang yang muda, 17 tahun, ternyata dia sudah mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sudah melakukan sesuatu yang jahat terhadap dia. Meskipun Alkitab tidak mencatat secara jelas kejahatan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat menyakitkan kepada Yusuf, karena itulah dia sampaikan kepada papanya. Sesuatu yang dia sampaikan kepada papanya bukan sesuatu yang biasa. Pasti sesuatu yang sudah menimbulkan sakit hati. Sesuatu yang sudah menimbulkan kemarahan. Sesuatu yang sebenarnya sangat mengganggu dia. Pikiran dan hatinya yang menimbulkan luka. Tetapi kalau kita lihat, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub melakukan sesuatu? Tidak. Alkitab sama sekali tidak mencatat bagaimana Yakub menyelesaikan masalah di dalam keluarganya dalam bagian ini. Ketika saudara-saudaranya melakukan kejahatan, Yusuf tidak mengumpulkan mereka. Mari kita menyelesaikannya. Apa masalah di antara kalian? Kalian saudara bersaudara. Tidak ada saudara dikatakan demikian. Malah yang terjadi selanjutnya di dalam ayat 3, saudara lihat, Yakub menimbulkan masalah yang baru. Jacob created another problem. Masalah baru apa yang timbul? Ternyata dia lebih mengasihi Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Terjadi pilih kasih di dalam bagian ini. Dia bukan menyelesaikan masalah, tetapi tambah masalah karena dia ternyata lebih menunjukkan kasih kepada Yusuf dibanding kepada yang lain. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat berbahaya di dalam kehidupan keluarga. Ketika setiap keluarga, secara khusus orang tua, lebih mengasihi anaknya yang satu dibanding dengan yang lain, maka ini menunjukkan akan ada satu kehancuran yang terus-menerus akan timbul di dalam kehidupan keluarga. Saudara, perasaan dikasihi, perasaan dicintai, perasaan diterima dengan adil, itu adalah perasaan yang sangat diharapkan, dinanti-nanti oleh seorang anak di dalam keluarga. Hal apa yang paling dinantikan ketika kita menjadi seorang pribadi? Bukan hanya anak, saudara. Setiap orang mengharapkan untuk diterima, dikasihi. Tapi ternyata anak-anaknya tidak mengalami hal yang sama seperti Yusuf. Karena Yakub lebih mencintai Yusuf daripada yang lain. Saudaraku, kita lihat dalam bagian ini. Ternyata baik Yusuf dan saudara-saudaranya sama-sama mengalami luka di dalam hati mereka. Yusuf mengalami luka karena apa? Karena dia dijahati oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mengalami luka karena apa? Karena orang tuanya tidak menunjukkan kasih yang adil, yang sama terhadap semua anak yang adalah anggota keluarga. Berapa banyak keluarga yang hancur karena hal ini? Berapa banyak keluarga yang retak karena hal ini? Ketika orang tua punya sesuatu, hanya diberikan kepada seorang anak, anak emas, favoritisme, yang paling dicintai. Sementara yang lain melihat ketidakadilan yang terjadi, kasih yang tidak sama yang terjadi. Saudara, ini kerusakan yang sangat berbahaya di dalam kehidupan keluarga. Dan ini ditimbulkan bukan orang yang jauh dari mereka. Dari seorang ayah yang seharusnya mengasihi mereka. Yang seharusnya menerima mereka sama apa adanya. Dengan segala kekurangan, kelebihan, keterbatasan mereka. Harusnya Yakub menjadi seorang ayah yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih.
Harusnya khotbah ini minggu lalu, saudara. Karena kita mengikuti tema dari gereja besar ya. Pas sebenarnya dengan Father's Day ya. Tapi karena kita mundur seminggu, jadi tidak apa-apa. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak mungkin dari kita yang mengalami hal ini di masa kecil kita, di masa muda kita. Mungkin kita menganggap bahwa orang tua kita lebih mengasihi adik saya atau kakak saya, saudara saya daripada saya. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Dan itu adalah luka yang akan terus menerus. Karena kalau di dalam teori psikologi, saudara, orang yang tidak diterima, dia akan terus menerus berjuang, menunjukkan dirinya. Dia berusaha untuk bagaimana dia lebih menonjol daripada orang lain. Meskipun apa yang dia lakukan itu sesuatu yang salah. Karena itu betapa pentingnya sebagai orang tua, meskipun di masa lalunya kita mengalami pahitnya kehidupan di mana kita tidak diterima, di mana kita tidak dikasihi, bukan berarti kita juga mau menyalahkan masa lalu kita. Setiap kita yang sudah mendengar kebenaran punya pilihan untuk menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu dan sungguh-sungguh tidak melakukan itu kepada orang-orang yang kita cintai, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Terkadang dengan tidak sadar ataupun dengan sadar, kita sebenarnya sudah menyakiti orang di sekitar kita. Karena luka masa lalu yang mungkin belum selesai sampai hari ini. Karena itu betapa penting kita diajar yang pertama kita berdamai dengan Allah. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita berdamai dengan sesama. Ini hal yang sangat penting. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri akan terus menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya. Yakub mengalami hal yang sama. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat 28. Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara lihat, Ishak itu adalah ayah dari Yakub. Melakukan hal yang sama, lebih mengasihi Esau daripada Yakub. Ribka ibunya melakukan hal yang sama, lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Ini kesalahan yang terus-menerus turun-temurun yang tidak pernah diselesaikan. Karena itu memang di dalam Alkitab ada membahas tentang dosa turunan kan. Apa yang dilakukan oleh Ishak, apa yang dilakukan oleh Ribka, ternyata itu yang dilihat oleh Yakub. Sehingga itu juga yang dia lakukan sama anak-anaknya. Kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka, itu juga yang dilakukan oleh Yakub. Dan tidak menyelesaikan semuanya. Tidak berusaha berpikir bahwa dulunya saya mengalami tidak dikasihi dengan sempurna oleh kedua orang tua. Tidak berpikir bagaimana memberhentikan, mematahkan semua kesalahan itu dan mau memperbaiki diri. Tidak berpikir, saudara. Malah melakukan hal yang sama dan itu sungguh menyakiti anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih, banyak sekali orang yang mengalami luka batin dan itu dimulai dari kehidupan di dalam keluarga. Dan itu Alkitab sudah memberikan banyak sekali contoh. Dan itu sampai hari ini terjadi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, yang dibicarakan, yang diputuskan, akan menjadi satu memori yang sangat kuat bagi anak-anak. Itu yang akan mereka ingat, itu yang akan mereka teladani, itu yang akan mereka lakukan. Ketika kita memberikan contoh yang baik, yang benar, sesuai dengan kebenaran Allah, maka itu juga yang akan mereka hidupi. Karena itu dikatakan didiklah anak semenjak dia masih muda, maka di masa tuanya, dewasanya, dia akan memberi ketentraman dan damai kepada orang tua. Didiklah mereka di masa muda, maka mereka akan ada di jalan yang lurus ketika mereka dewasa nanti. Ketika kita menunjukkan teladan yang benar, maka itu yang akan mereka teladani.
Ketika kita menunjukkan hal-hal yang buruk di depan mereka, maka itu juga yang akan mereka teladani dan mereka ingat. Karena itu kita harus terus-menerus bergumul di dalam hidup kita dalam keluarga. Apa yang kita mau turunkan kepada anak-anak kita? Apa yang kita mau itu sungguh mereka lakukan di masa dewasa mereka. Bahkan ketika mereka ada di dalam pernikahan. Saudara, jangan hanya berpikir 1-2 hari ke depan. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita dari hari ini untuk masa depan mereka. Segala sesuatu yang kita isi di dalam kehidupan mereka, itu pasti berpengaruh di masa depan. Kalau kita terus-menerus menimbun luka di dalam hati mereka, maka luka itu yang akan terus-menerus mereka ingat. Saudara, kami bertemu dengan beberapa orang yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Karena di dalam keluarga, dia terus-menerus mengalami hal yang buruk dari masa kecil, sampai di masa dewasanya, dia punya talenta yang luar biasa. Saya tidak mau sebut namanya. Bertemu dengan kami ketika kami melayani di satu tempat. Dia punya potensi yang luar biasa. Banyak orang diberkati melalui hidupnya. Ketika dia melayani begitu semangat. Tapi ada di waktu-waktu tertentu, saudara, dia seakan menyakiti dirinya sendiri. Hari lepas hari dia minum obat. Sudah berjuang untuk tidak minum obat. Tapi kalau enggak minum obat, kasihan. Itu satu dari beberapa orang yang kami temui karena dia mengalami sesuatu yang pahit yang melukai dia dari semenjak dia masih kecil. Dan sampai hari ini sangat sulit untuk lihat mamanya saja traumanya muncul. Dia nggak bisa tinggal bersama dengan mamanya dalam jangka waktu yang begitu panjang. Nggak bisa. Artinya saudara, hidup di dalam keluarga. Ada orang bilang keluarga itu harus menjadi surga bagi semua orang. Anggota keluarga, sehingga setiap orang anggota keluarga kita tidak mencari ketenangan dimanapun atau di luar Kristus. Mari kita lihat saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 21, ini secara khusus berbicara kepada bapak-bapak, tapi bukan hanya bapak-bapak. Kiranya ini menjadi satu pengingat bagi kita semua. Kolose 3 ayat 21 di sana dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini penting sekali. Banyak orang yang kehilangan figur orang tua, kehilangan figur ayahnya, sehingga menjadi orang yang hidup secara bebas menurut apa yang dia mau. Ini bagian yang pertama, saudaraku. Bagian yang kedua. Kalau kita melihat, saudara, di dalam ayatnya yang ke-7, di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11, ini berbicara tentang mimpi dari Yusuf. Kalau kita baca baik-baik, bahwa Yusuf itu 2 kali bermimpi, saudara. Atau dia 2 kali menerima mimpi. Saya lebih setuju mengatakan dia menerima mimpi. Harus diceritakan. Kenapa harus diceritakan? Karena itu bukan datang dari keinginan Yusuf. Dan ketika Yusuf sudah menceritakan kepada mereka, dan di pasalnya yang ke-45 itu sungguh-sungguh terjadi, maka mereka sadar mimpinya itu adalah satu kebenaran yang datang dari Tuhan. Coba saudara pikir kalau dia nggak cerita. Coba saudara berpikir kalau dia tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Yang sesuai dengan dia terima dari mimpi. Apakah Yusuf akan meyakini bahwa itu adalah hal yang berasal dari Tuhan? Nggak mungkin. Apakah saudara-saudaranya akan terima apa yang dikatakan Yusuf oleh karena memelihara suatu bangsa, maka Tuhan bawa saya ke sini? Kan ada orang punya pemahaman, Yusuf harusnya nggak perlu cerita. Biar dia simpan saja. Hubungannya saja dengan Tuhan. Terbalik pemikiran saya, saudara. Ketika dia cerita, yang penting bukan karena kesombongan, yang penting bukan karena dia mau menjadi lebih daripada saudara-saudaranya. Itu hanya mau mengkonfirmasi bagi mereka bahwa dia mendapat satu visi, rencana, dan tujuan Allah yang besar. Dia kan tidak keluar-keluar dan langsung mengatakan hal yang lain, dia hanya cerita mimpinya, saudara. Tapi ternyata, saudaraku, kalau kita lihat, bagian yang kedua ini,
Tujuan Allah tidak menghilangkan rasa sakit. Yusuf bermimpi untuk satu tujuan Allah yang begitu besar. Tapi yang dia alami, segala sesuatu tantangan dan penderitaan. Ketika dia mimpi, dia cerita, dia dibenci, dia saudara-saudaranya iri hati kepadanya, bapaknya tidak percaya kepadanya. Ketika dia pergi ke ladang untuk melihat mereka, malah mereka berniat jahat, malah mereka memasukkan dia ke dalam lubang. Tidak sampai di situ, malah mereka menjual dia sehingga menjadi budak ke Mesir. Saudara lihat, ternyata ketika Tuhan mau pakai seseorang untuk tujuan yang besar, itu tidak lepas dari rasa sakit. Itu tidak lepas dari penderitaan. Itu tidak lepas dari segala sesuatu yang akan dia alami dari orang-orang terdekatnya. Allah mau mengerjakan tujuan yang besar melalui kehidupan Yusuf. Tujuan Allah bukan tujuan Yusuf. Tapi ternyata Yusuf akan melewati berbagai-bagai tantangan, rasa sakit yang tidak mudah. Dia harus dibenci, iri hati datang sampai dia dijual. Artinya dia menjadi budak. Artinya hidupnya ada di dalam kendali orang yang sudah membeli dia. Dia tidak bisa menentukan sesuatu untuk masa depannya, bukan? Seorang budak tidak bisa mikir untuk masa depan. Karena apa? Waktunya, hidupnya, tenaganya, pemikirannya, segala sesuatunya ada di bawah kekuasaan dan kontrol dari Tuhan yang sudah membelinya. Kita mungkin berpikir ya, Yusuf kan mau dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan rencana dan tujuan Allah yang besar. Harusnya seorang yang mau dipakai Tuhan gak mungkin menderita. Bukannya Tuhan itu adalah Allah yang maha besar. Bukannya Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Bukannya dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bukankah dia bisa membebaskan orang dari segala penderitaan dan kesengsaraan? Bukankah kalau orang mau dipakai Tuhan untuk mimpi yang datang dari Tuhan, berarti Tuhan yang akan menyertai hidupnya. Tapi kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus sengsara? Dan penderitaan yang dialami Yusuf itu nggak mudah. Karena penderitaan fisik, penderitaan mental, itu dia hadapi. Namun itu nyata, saudara. Benar-benar terjadi. Dia menderita. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak ditentukan dengan situasi yang kita alami. Ada orang yang pikir, Tuhan katanya engkau maha besar, engkau luar biasa, tapi kenapa saya harus menderita? Katanya engkau ada bersama dengan saya. Bukankah kalau Tuhan ada bersama dengan saya, semuanya akan mulus seperti jalan tol? Tapi seakan apa yang kita alami di luar apa yang kita pikirkan. Iya kan? Bukankah kita punya banyak harapan yang besar dan kita berdoa Tuhan menyertai hidup saya. Tapi malah yang kita alami jauh dari apa yang kita harapkan. Malah terbalik dari apa yang kita harapkan. Kita berharap benar-benar hidup bahagia dengan segala sesuatu bisa tersedia. Supaya kita bisa menjadi Allah Tuhan. Tapi jalan Tuhan bukan jalan kita. Yusuf untuk dipakai oleh Allah mengerjakan pekerjaan yang besar yang Allah mau. Dia harus menderita. Saya ketika renungkan bagian ini, saudara, kok bisa begini ya? Apakah Tuhan saya akan menderita banyak juga ke depan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Dan ternyata saudara kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Alkitab, coba saudara sebutkan. Siapa orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi nggak menderita? Siapa di dalam Alkitab, tokoh Alkitab, perjanjian baru, perjanjian lama, yang dikatakan dipakai oleh Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan bagi perluasan kerajaan Allah, melakukan pekerjaan yang besar bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama, tapi nggak menderita? Siapa? Ada? Jadi ternyata penderitaan itu adalah bagian dari cara Allah.
Karena itu di dalam perjanjian baru dikatakan, kita bukan hanya dikaruniakan keselamatan, kita bukan hanya dikaruniakan segala sesuatu yang menurut manusia baik, tetapi juga kita dikaruniakan untuk menderita di dalam Kristus. Wah, hari ini penderitaannya yang menderita happy nih. Tidak, saudara. Tapi coba lihat, nggak ada di Alkitab. Bahkan ada yang dikatakan disertai Tuhan, tapi dalam pekerjaan pelayanannya, dia harus mati di tangan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Iya kan? Martir yang pertama, Stefanus kan dilempari batu. Tapi ketika dia menderita, sementara dilempari batu, dia melihat ke sorga, ada sesuatu yang dibukakan bagi dia. Jadi ternyata penderitaan itu adalah bagian dari cara Allah untuk menolong seseorang, melihat rencana Allah yang besar di dalam hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu di awal ini Yusuf sudah menderita, dikatakan oleh Alkitab. Karena itu terkadang kita melihat penderitaan itu harus berbeda. Ketika kita disakiti, ketika kita tidak diterima, ketika kita tidak mengalami hal-hal yang baik dari orang-orang di sekitar kita, kita harus merubah mindset kita. Bukan lagi melihat itu sebagai satu hukuman dari Tuhan. Bukan lagi melihat itu satu Allah Tuhan untuk menggagalkan hidup kita. Tetapi kita melihat itu sebagai satu cara Allah untuk mempersiapkan kita untuk perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Kita akan membahas, saya tidak tahu berapa session ini Yusuf ini. Tapi kita akan lihat bahwa dimulai dengan penderitaan, dimulai dengan rasa sakit di dalam keluarga. Tapi Tuhan pakai hidupnya bagi keselamatan, bagi pemulihan, bagi anugerah untuk satu bangsa yang besar. Karena itu, saudaraku, dua hal yang kita renungkan hari ini. Yang pertama berkaitan dengan hidup dalam keluarga. Coba kita bertanya dalam diri kita. Ketika kembali ke rumah kita masing-masing, coba kita diskusikan dengan suami atau istri kita. Adakah hal di dalam keluarga kita yang perlu kita evaluasi? Yang perlu kita selesaikan? Yang perlu ditanggalkan? Supaya itu tidak menjadi satu luka batin bagi anggota keluarga kita, bagi anak-anak kita, yang mungkin bisa menjadi satu bumerang dalam hidup di masa depan mereka. Saya tidak tahu kehidupan semua saudara. Tetapi saudara tahu, ada hal yang mungkin saudara sedang gumuli dalam keluarga, hubungan satu dengan yang lain. Selesaikan saudara. Jangan disimpan terus yang menjadi bom waktu, yang dapat menghancurkan kehidupan keluarga kita. Yang dapat merusak masa depan anak-anak kita. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti bermimpi untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Di depan pasti ada penderitaan, ada tantangan, ada rasa sakit, bahkan dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi apakah kita mundur? Apakah kita berhenti? Apakah kita menyerah? Tidak. Kita harus maju. Karena kita maju bukan karena keinginan kita. Kita mendapat satu mimpi, satu pekerjaan, bukan dari kemauan kita, tapi dari Tuhan. Karena itu saya terus-menerus katakan, bergumul saudara, apa tujuan Allah, rencana Allah dalam hidup kita. Dan jangan pernah takut untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, sekecil apapun itu. Penderitaan dan tantangan pasti akan datang. Namun itu bukan untuk melemahkan kita. Bukan untuk menggagalkan kita. Tapi semuanya dipakai dan diizinkan Tuhan. Untuk kita dapat melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan. Jika kita ada di dalam jalan kehendak-Nya. Jika kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, kesenangan kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar.
Yusuf nggak pernah berpikir untuk dia dijual. Nggak pernah berpikir untuk dia masuk ke lubang. Nggak pernah. Nggak pernah berpikir untuk dia jadi budak, untuk dia jadi hamba. Nggak pernah. Mari saya mengajak kita semua untuk berdiri.